Okay, I will continue the next slide. Let's check it out. Adult speech to toddlers. The effect of a parent's behavior on her child's language acquisition varies with the age of the child. Around a child's first birthday, nonverbal adult behavior seems to influence an infant's vocabulary growth in a positive way. In contrast, maternal verbal behavior is more important for a child's vocabulary growth during the 13 until 17 months ages, especially verbal response to her child and her supportive direction. Pengaruh perilaku orang tua terhadap penguasaan bahasa anaknya bervariasi sesuai dengan usia anak. Sekitar ulang tahun pertama seorang anak, perilaku orang dewasa nonverbal tampaknya mempengaruhi pertumbuhan kosakata bayi dengan cara yang positif. Sebaliknya, perilaku verbal ibu lebih penting untuk pertumbuhan kosakata anak selama usia 13-17 bulan, terutama respons verbal terhadap anaknya dan arahnya yang mendukung. The effect of a parent's behavior on her child's language acquisition varies with the age of the child. Around a child's first birthday, nonverbal adult behavior seems to influence an infant's vocabulary growth in a positive way. However, to assume that a child just applies the labels here to his or her pre-existing internal concept. Pengaruh perilaku orang tua terhadap penguasaan bahasa anaknya bervariasi sesuai dengan usia anak, sekitar ulang tahun pertama seorang anak, dan atau lebih sederhananya, bagaimanapun untuk mengasumsikan bahwa seorang anak hanya menerapkan label yang didengar pada konsep intelektualnya yang sudah ada sebelumnya. Modeling or mothers. Children's speech occurs in conversation and generally serves to maintain the exchange. Instead, she may respond to babbling with, "What is that?" a request for a restatement. In short, a child is more likely to learn a symbol when focused on the referent as he or she is during attending. Jadi, pemodelan pidato anak-anak terjadi dalam percakapan dan umumnya berfungsi untuk menjaga pertukaran. Sebagai gantinya, dia mungkin menanggapi mengoceh dengan bertanya, "Apa itu?" permintaan untuk pertanyaan ulang. Singkatnya, seorang anak lebih mungkin untuk mempelajari sebuah simbol ketika terfokus pada referensi seperti dia selama menghadiri bersama. Seperti yang diharapkan, ketidaksesuaian antara fokus perhatian anak dan pelabelan orang dewasa terhadap fokus itu yang terjadi. In addition, mothers make older speech modifications that, taken together, are called mothers or present parentes. The characters of mothers are listed in Table 6.4, as you know from Chapter 5. Mothers seems well tuned to the child language level. Selain itu, ibu melakukan modifikasi tuturan lain yang secara bersama-sama disebut mothers atau parentes. Bahasa ibu tampaknya sangat sesuai dengan tingkat bahasa anak. Next, parents who use a more conversational style with less direct instructing are more likely to have children who learn language more quickly. The modification made by mothers may aid language acquisition by bringing maternal utterance into the processing range of a child. Orang tua yang menggunakan gaya percakapan yang lebih dengan instruksi yang kurang langsung cenderung memiliki anak yang belajar bahasa lebih cepat. Efek pasti dari bahasa ibu pada pemulihan bahasa tidak diketahui. Modifikasi yang dibuat oleh ibu dapat membantu pemerolehan bahasa dengan membawa ucapan ibu ke dalam rantang pemrosesan seorang anak. Next, prompting. Prompting includes any parental behaviors that require a toddler response. Three common types are feelings, elected imitation, and question. Dorongan mencakup perilaku orang tua yang membutuhkan respon balita. Tiga jenis yang umum adalah fill-in, elected imitation, and question. Dalam imitasi yang ditimbulkan orang tua memberi isyarat. Anak kecil yang belajar bahasa merespon sedikit lebih dari setengah tiruan. Next, responding behaviors. Imitation, topic change, acknowledgement,
or no response are more frequent following grammatically correct child utterance, while reformation expansion of the child's utterance and requests for clarification are more likely following ungrammatical utterance. As mentioned previously, imitation among both children and adults decreases markedly as the child passes from toddler to the preschooler. In a similar fashion, reformation decreases as a child passes through the preschool years. Menanggapi perilaku, imitasi, perubahan topik, pengakuan, atau tidak ada tanggapan lebih sering mengikuti ucapan anak yang benar secara tata bahasa. Sedangkan perumusan ulang, perluasan ucapan anak, dan permintaan klarifikasi lebih mungkin mengikuti ucapan yang tidak gramatikal. Seperti disebutkan sebelumnya, peniruan di antara anak-anak dan orang dewasa menurun secara nyata ketika anak berpindah dari balita ke anak prasekolah. Dengan cara yang sama, perumusan kembali menurun ketika seorang anak melewati tahun-tahun prasekolah. Next slide. A semantically contingent utterance is one that retains the focus or topic of the previous utterance. 122, Chapter 6, Language Learning and Teaching Process and Young Children. Sebuah ucapan kontingen semantik adalah salah satu yang bertanggung fokus atau topik dari ucapan sebelumnya. Dalam halaman 172 bab 6 tentang proses pembelajaran dan pengajaran bahasa dan anak kecil, mengasahkan apa yang dikatakan orang dewasa. Next slide. Adult conversation with preschoolers. What children hear, almost 80% of mother utterance are full adult sentence. About a quarter of the mother's utterance as the copula or verb be is the main verb. In turn, the children use many of these same word-based utterance forms in their own speech. Ibu meminta anak untuk mengomentari objek dan peristiwa dalam pengalaman mereka. Modifikasi ibu ini tampaknya berkorelasi dengan kemajuan kemampuan anak. Apa yang didengar anak-anak? Hampir 80% ucapan ibu adalah kalimat dewasa penuh. Sekitar seperempat tuturan ibu menggunakan kopula atau verba sebagai verba utama. Pada gilirannya, anak-anak menggunakan banyak kerangka ucapan berbasis kata yang sama ini dengan pidato mereka sendiri. And the last, the frequency of this interruption decreases with a child maturity level. When interrupted, children usually cease talking and then reintroduce the topic. In contrast, mothers usually continue to talk when interrupted by their children and do not reintroduce the topic as often. Conversation keeps child's attention on language input and motivates the children to participate. The mother sustains her child's interest by the use of mild encouragement and praise. Frekuensi gangguan ini menurun seiring dengan tingkat kedewasaan anak. Ketika diinterupsi, anak-anak biasanya berhenti berbicara dan kemudian memperkenalkan kembali topik tersebut. Sebaliknya, ibu biasanya terus berbicara ketika oleh anak-anaknya dan tidak sering memperkenalkan kembali topik tersebut. Percakapan menjaga perhatian anak pada masukan bahasa dan motivasi anak untuk berpartisipasi. Sang ibu mempertahankan minat anaknya dengan menggunakan dorongan dan pujian ringan. Okay, thank you.